Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Sajah, syarah daripada Safinatun Najah. Kita telah sampai kepada perkataan musannif wasadisuha, yang keenam daripada rukun-rukun iman. Wasadisuha, yang keenam daripada rukun-rukun iman adalah antu'mina bil qadari. Engkau beriman kepada takdir Allah, khairihi wa syarrihi, baiknya takdir, wa syarrihi, dan buruknya takdir, minallah, itu semuanya datang dari Allah. Jadi yang keenam ini adalah engkau beriman kepada takdir, baiknya takdir dan buruknya takdir, itu semuanya datang dari Allah. Qala al-Fashniyu, berkata Imam al-Fashni, beliau mengatakan, wa ma'nal imani bihi, adapun makna beriman kepada takdir adalah anta'taqida, engkau meyakini, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala itu qaddaral khaira wa syarra qabla khalqil khalqi, bahwasanya Allah SWT itu telah mentakdirkan kebaikan dan keburukan sebelum menciptakan makhluk. Jadi sebelum makhluk diciptakan oleh Allah, Allah telah menetapkan takdirnya. Wa anna jami'al kainat, dan bahwasannya segala sesuatu yang ada itu biqadaillahi wa qadarihi, itu semua ada dengan qada dan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa muridun laha, dan Allah menghendaki adanya kainat tadi. Wa yakfi, dan cukup di dalam masalah takdir, apa yang cukup, i'tiqadun jazimun, yaitu keyakinan yang mantap, bidzalika, dengan takdir baiknya Allah dan dengan takdir buruknya Allah, min ghairin nasbi burhanin, tanpa perlu menegakkan bukti atau tanpa perlu pembuktian. Cukup keyakinan yang mantap saja terhadap takdir, itu sudah cukup. Wa qala Sayyidu Abdullah al-Mirghaniyu, dan telah berkata As-Sayyid Abdullah al-Mirghani, beliau mengatakan, wal imanu bil qadari, adapun beriman dengan takdir, huwa tasdiq, itu adalah membenarkan, bi annama kana, bahwasanya segala sesuatu yang telah ada, wa ma yakunu, dan segala sesuatu yang akan ada, itu semuanya bi taqdiri man yaqulu lisyai' kun fayakun, itu semua dengan takdir zat yang berfirman kepada sesuatu, kun, jadilah, fayakun, maka jadilah, yaitu segala sesuatu yang telah ada dan segala sesuatu yang ada akan ada, itu semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah berfirman kepada sesuatu, kun, jadi, fayakun, maka jadilah, khairan aw syarran, baik atau buruk, naf'an aw darran, manfaat atau bahaya, hulwan aw murran, manis atau pahit. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu syai'in biqada'in wa qadarin, hatta al-ajzu wal kayyisu, segala sesuatu itu dengan qada'nya Allah dan dengan takdirnya Allah,
bahkan lemahnya akal, maksudnya adalah bodoh, wal kayisu dan cerdas, itu pun semua atas qada dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dalam menuntut ilmu, kewajiban kita hanyalah belajar saja. Urusan kecerdasan itu adalah takdir dan qadanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yu'minu abdun billah. Tidaklah beriman seorang hamba kepada Allah hatta yu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi, sehingga dia beriman dengan takdir, baiknya takdir dan buruknya takdir. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa amma haditsu Muslimin, adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim fi du'ail iftitah, di dalam doa iftitah, wa syarru laisa ilaika, tidaklah keburukan itu disandarkan kepadamu ya Allah. Jadi wasyarru, adapun keburukan itu laisa ilaika, tidaklah disandarkan kepadamu ya Allah. Fa maknahu, adapun makna daripada hadis tersebut adalah wala syarra, dan tidaklah keburukan itu yutaqarrabu bihi ilaika, itu bisa dijadikan sarana pendekatan diri bihi, dengan kebaikan tadi, dengan keburukan tadi, ilaika kepadamu. Jadi tidaklah keburukan itu bisa dijadikan sarana pendekatan diri ilaika, menuju kepadamu. Aula yudhafu ilallah ta'adduban, atau keburukan tadi adalah tidak disandarkan kepada Allah, ta'adduban dalam rangka beradab kepada Allah. Li'anna la'iqa, karena yang pantas, yang sesuai itu adalah nisbatul khair lillah, menisbatkan, menyandarkan kebaikan itu kepada Allah. Wa syarri, sedangkan menyandarkan keburukan itu linafsi, itu kepada diri sendiri, adalah ta'adduban dalam rangka beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun segala kebaikan dan keburukan itu datang daripada Allah, akan tapi dalam rangka beradab kepada Allah, keburukan itu disandarkan kepada Allah, sedangkan kebaikan keburukan itu tidak disandarkan kepada Allah, akan tapi kebaikan itu disandarkan kepada Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, ma asabaka min hasanatin faminallah, apa saja kebaikan yang ada pada dirimu, faminallah, maka itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ai ijadan wa khalqan, maksudnya adalah yang mewujudkan kebaikan dan yang menciptakan kebaikan itu adalah Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin faminafsik, apa saja yang menimpamu daripada keburukan, faminafsik, maka itu adalah dari dirimu sendiri. Ai kasban la khalqan, maksudnya adalah engkau yang mengusahakan keburukan itu, bukan engkau yang menciptakan keburukan itu. Kama yufassiruhu qauluhu ta'ala, sebagaimana telah mentafsirkan hal itu firman Allah SWT. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa saja yang menimpamu daripada musibah,
fabima kasabat aidikum, maka itu disebabkan ulah tangan kalian sendiri. Li'annal Qur'an yufassiru ba'duhu min ba'din. Karena Al-Qur'an itu sebagian ayatnya mentafsirkan sebagian yang lainnya. Intinya, jika itu kebaikan, maka itu datang dari Allah, akan tapi jika itu keburukan, maka itu datang dari diri sendiri. Nah, itu semua dalam rangka beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah ta'ala, qul, katakanlah, kullun min indillah, segala sesuatu itu datang dari sisi Allah. Adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, itu faruju'un lil haqiqah, itu dikembalikan kepada hakikatnya. Karena pada hakikatnya segala sesuatu itu, baik yang buruk maupun yang baik, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wangzur, dan lihatlah, ila adabil Khadir alaihissalam haitsu qala, lihatlah kepada adabnya Nabi Khidir alaihissalam haitsu qala, ketika beliau berkata, fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma, Tuhanmu menghendaki mereka berdua sampai kepada usia dewasa. Waqala, dan Nabi Khidir pun berkata, fa'aradtu an a'ibaha, aku ingin menghancurkan perahu tadi, melubangi perahu tadi. Jadi ini cerita daripada dua anak yatim. Jadi tembok yang diperbaiki oleh Nabi Khidir, yang mana di bawah tembok tadi ada harta simpanan milik dua anak yatim. Nah, kebaikannya Nabi Khidir memperbaiki tembok tadi itu disandarkan kepada Allah SWT. Fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma. Akan tetapi keburukan merusak perahu itu disandarkan kepada diri beliau sendiri. Nah, itulah adabnya Nabi Khidir. Wa ta'ammal qawla Ibrahim al-Khalil alaihissalam, dan perhatikanlah ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dialah Allah yang telah menciptakanku dan memberi petunjuk kepadaku, dan dialah yang memberi makanku dan memberi minum kepadaku. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan ketika aku sakit maka dialah yang menyembuhkan. Haitsu, di mana nasaba al-hidayah wal it'am wasyifa lillah, di mana Nabi Ibrahim itu menyandarkan petunjuk, memberi makan dan penyembuhan itu beliau sandarkan kepada Allah SWT. Wal marada li nafsihi, sedangkan keburukan itu beliau sandarkan kepada diri beliau sendiri. Falam yaqul, Nabi Ibrahim tidak mengatakan amrodoni, Allah lah yang telah membuatku sakit. Kenapa? Ta'adduban minhu, itu adalah sebagai bentuk adab Nabi Ibrahim kepada Allah. Wa illa, jika bukan karena adabnya Nabi Ibrahim kepada Allah, fal kullu, maka adapun segala sesuatu itu min af'alillah, itu adalah dari perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah SWT berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah lah yang menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian kerjakan. Jadi Allah menciptakan kalian dan segala perbuatan kalian itu adalah ciptaan Allah. Ai min khairin wa syarrin, daripada kebaikan dan keburukan, ikhtiarin, yang sifatnya pilihan sendiri, wattirariyin, dan yang dipaksa. Itu semua adalah
ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walaisa lil abdi, dan tidaklah bagi seorang hamba illa kecuali mujarradul mail, hanya sekedar condong saja, halatal ikhtiyar, ketika melakukan pilihan. Jadi condongnya kepada kebaikan atau kecondongan kepada keburukan itu datang daripada Allah datang daripada hamba. Jadi hamba tadi hanya condong kepada kebaikan dan condong kepada keburukan. Walidzalika, oleh karena kecondongan itu datang daripada hamba, tulibah, maka hamba tadi dituntut bitaubah, dengan bertobat, wad iqla, dan melepaskan diri daripada kemaksiatan, wan nadam, dan dituntut juga daripada hamba tadi supaya menyesali perbuatan dosanya. Wastahaqqa, dan hamba tadi berhak at-ta'zira, yaitu memperoleh hukuman, wal had, dan memperoleh hukuman had, wathawab, dan berhak atas memperoleh pahala, wal iqab, dan berhak memperoleh siksa. Wahada, dan adapun kecondongan hamba tadi, condong kepada berbuat baik dan condong kepada berbuat buruk, huwal kasbu, ini adalah kasab, itu adalah usaha manusia. Wahwa, adapun kasab, usaha manusia, itu adalah ta'alluqul qudrah al-hadithah, yaitu keterkaitan kemampuan yang bersifat makhluk, wakil, dan ada yang mengatakan kasab itu usaha manusia tadi itu adalah al-iradatul hadithah, yaitu kehendak makhluk. Wallahu alam, ini saja yang mungkin bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Banyak kekurangan tentunya karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.